Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan, sama-sama kita kembali berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian rutin ba'da maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa, yang pada malam hari ini seperti biasa di minggu keempat, hari Selasa, pengajian kita dengan materi fikih bersama guru kita Mukarram Ustadz Kiai Haji Saifuddin Amsir MA, dan kita doakan selalu semoga Buya kita atau Pak Kiai selaku Dewan Pakar Masjid Agung Sunda Kelapa, beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kekuatan dalam mensyiarkan dan juga memberikan ilmu kepada kita semua. Untuk itu pada malam yang penuh dengan keberkahan, marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokahnya suratul Fatihah menambah keberkahan untuk kita yang hadir pada malam hari ini, dan juga semoga kita pun selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmu agama yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para pendengar setia Radio MSK dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah sama-sama sejenak kita mendengarkan dan juga menyimak kajian fikih kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Amsir MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan rahmat Allah, ampunan dan keridhaannya tercurah kepada kita bersama-sama.
barusan kita dengar bahwa kita membuka ini untuk kembali mengaji fikih, Bu ya. Tapi rasanya kita baru saja ketemu gitu ya, masih dalam suasana lebaran ya. Walaupun bulan Syawal sudah ada di pertengahan. Sekarang ini 20 Syawal ya. Ya, sudah hampir berakhir Syawal kita. Tapi untuk saya biiznillah ya kita baru ketemu lagi. Jadi, saya kira tidak terlalu jauh ya bila saya ingin meminta maaf bila ada kesalahan dan ingin juga mengucapkan kata yang umum diucapkan pada saat kita berhari raya, minal aidinal faizin. Semoga kita semuanya ini tergolong dalam golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah dan sekaligus mendapatkan kesentausaan di dunia dan di akhirat, al-faizin, mendapatkan kemenangan ya. Ada bagian-bagian yang rasanya unik juga nih di sekitar masalah lebaran, berhari raya, dan saling bertukar ucapan minal aidin al faizin ya. Kalau kita berhari raya dan kita ada di Masjidil Haram, ya kita kan cuma dicolekin minyak wangi aja Bu ya, sama teman-teman kita yang orang sana itu. Jadi cara berlebarannya sederhana sekali. Lalu bila kita keluar dari masjid juga masih ada orang yang memberikan sedikit kue-kue kecil ataupun permen-permen kayak begitu dengan ucapan Aid Mubarak, Aid Mubarak. Semoga ini adalah hari raya yang penuh keberkahan buat kita, kayak gitu ya. Dulu awal-awal saya mengaji di Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal itu pernah diadakan pengajian tingkat tinggi. Gitu loh ya. Sebutannya kayak gitu. Pengajian tinggi Masjid Istiqlal. Mereka tidak menyebutnya dengan sebutan Al-Ma'hadul Ali, tetapi ada istilahnya yang sekarang ini kok saya suka mandek ini ya, mengingat istilah. Sebetulnya saya pesertanya itu. Saya ikut masuk dan itu dites dulu karena akan mengaji kepada para ulama. Walaupun berbeda dengan pasca sarjana yang waktu itu belum ada di UIN. Dulu IAIN belum ada. Saya pun belum masuk IAIN pada waktu itu ya. Saya baru mulai di IAIN tahun 82. Sesudah sama sekali saya tidak boleh belajar ke luar negeri karena ijazah saya disebut sebagai ghairu mu'adzalah. Tidak ada penyamaannya. Jadi ditulis di situ ghairu mu'adalah. Padahal persyaratannya waktu itu yang dipersyaratkan punya ijazah negeri. Ijazah saya ijazah negeri. Kok jadi aneh binti ajaib ya? Ya nilainya enggak gede. Tapi pada saat ia dikeluarkan, itulah ijazah aliyah terbaik di Jakarta. Ya kebetulannya yang begitu yang saya diinformasikan. Saya kan nggak ngelacak. Siapa yang lulus? Siapa yang nomor ini? Siapa yang nomor ini? Kata kepala sekolah saya, Pak Fahmi Marjohan, orang Sumatera Barat. Ya, dia jadi kepala sekolah di Asy-Syafi'iyah. Siapa nomor ini? Saya Pak. Ente yang terbaik di Jakarta. Dia bilang begitu. Tahun 76.
Karena terbaik, mestinya dong saya sekolah di tempat-tempat yang baik juga. Tapi punya ukur, tenaga kantong saya tidak sekuat tenaga semangat saya waktu itu ya. Oh kan kita udah gede, aliyah, nggak ada yang bayar-bayarin dari kecil aja nggak, kok kita lancar aja gitu. Tapi pada saat mesti kuliah, bingung saya, udah dah ngajar aja. Aneh nggak nyanggup nih bayar-bayar ongkos anu. Mengajarlah saya di Asy-Syafi'iyah. Jadi semangat saya untuk belajar di luar negeri pada waktu itu tetap aja bergelora. Kapan kesempatannya? Panggillah saya oleh Zulfahmi Marjohan pada waktu itu. Din, inti masih mau keluar negeri? Mau. Kebetulan ada yang bisa tolongin. Siapa yang mau tolongin? Itu orang Mesir, Syekh Abdul Maqsud dengan Syekh Ulwan Abul Khabir. Dia yang bisa tolongin nanti. Nggak tahu ya, kalau ditolongin sih kali aja bisa. Terjemahin deh ijazahnya. Saya terjemahin, saya terusin. Tetapi dan saya diperkenalkan juga kepada yang buka lembaga bahasa Arab. Sebelum pindah ke Salemba, dia adanya di Jalan Raden Saleh. Bu, ini kan kalimat lebaran nih Bu ya, biar santai dikit ya. Nantinya juga kita ke situ ke pengajian. Akan ada inti dari minal aidin al faizin ini. Wah enak nih, ada Syekh Abdul Maqsud, Syekh Ulwan. Tapi sebelum saya keluar itu, di suatu saat saya diperkenalkan dengan direktur lembaga bahasa Arab yang dibuat oleh Saudi Arabia. Kebetulan direkturnya itu orang Mesir, kawan Syekh Abdul Maqsud. Dia datang, hadza Saifuddin alladzi takallamna anhu nu'arrifka syaklah. Ini agak lucu nih omongan. Ini dia yang namanya Saifuddin yang kita suka bicarain. Saya perkenalkan, beginilah tampangnya kayak gitu. Nu'arrifka syaklah. Saya masih ingat lagi tuh omongan. Ya, nu'arrifka syaklah. Saya perkenalkan kepada Anda ya modelnya kayak apa. Dimaksudkan orangnya kecil banget nih dibanding sama orang Mesir ya. Taib, iqra ya Saifuddin. Dikasih majalah, saya disuruh baca. Tuk saya baca. Dia cuma membetulkan saya dengan satu kata gitu. Jadi bukan urusan nahwu, bukan urusan saraf, tapi bagaimana orang Arab lebih suka menggunakan kata itu dibandingkan dengan kata yang satu lagi. Jadi banyak kata demi kata di dalam bahasa Arab, lafaz demi lafaz ya, yang kalau dilihat dari ilmu sarafnya udah betul, dari ilmu nahwunya sudah betul, tetapi dalam penggunaan yang mereka lakukan ada yang biasa atau lebih sering digunakan dibandingkan ini kayak gitu. Dan itu terus menerus. Bahkan antar kabilah di antara mereka juga terjadi hal seperti itu. Saya pernah ceritakan Ibu ya, tempo hari di sini atau di mana, bahwa kata ceker dan kata cokor, ceker ayam ya, terus ada juga cokor ayam ya. Kalau kata orang Bali, yang halus cokor di Bali, yang kasar ceker kalau di sini. Tapi di Jawa yang halus ceker, yang kasar cokor. Dua-duanya kan benar tuh ya. Cuma dalam penggunaan saja yang berbeda-beda kayak gitu loh. Orang Jawa bilang cokor itu kasar, orang Bali bilang
ceker yang kasar. Barangnya apa? Ya kaki ayam, kaki bebek. Kalau di Jakarta sih nggak ketahuan yang halus, nggak ketahuan yang kasar. Kadang-kadang disebut ceker, kadang-kadang disebut cokor, semau-mau dia. Karena itu udah masuk dari sana. Oh makanya orang Bali menyebut ningrat-ningrat mereka cokorda. Ibu masih ingat nggak waktu saya sebut cokorda? Dari kata cokor idewa, jadi kakinya seorang dewa. Lalu cokor idewa dibuang i-nya itu menjadi cokorda. Sebagai satu persyaratan bahwa kasta yang rendah-rendah ini nggak boleh ngelihat wajah dari ningrat mereka. Cukup di kaki saja. Karena biar kaki juga itu kakinya dewa. Tapi kadang-kadang kaki itu kan suka bubulan juga. Ada koreng-korengnya juga. Dewa kakinya korengan. Ntar orang bilang begitu lagi ya. Tapi itulah, keningratan itu dijaga benar. Sampai mereka bilang cokorde. Baru ada namanya. Jadi ada semacam apa ya, daerah spiritual yang masih berkiblat pada agama yang bukan agama Islam. Jadi manusia ini menjadi titisan Tuhan. Tuhan menitis pada tubuh hamba-hambanya. Makanya sama orang barat sih gampang-gampang aja. Mereka suka sebut gods must be crazy. Ibu suka nonton gak tuh film gituan? Gods must be crazy. Boleh jadi Tuhan lagi gila sekarang ini. Gara-gara ngelemparin botol dari kapal, dari pesawat, ditanggapin sama orang-orang Afrika. Waduh, masa botol jatuh dari pesawat? Judul film itu menjadi lucu. Gods must be crazy. Itu kan kalau cara Islam tuh kalimat itu nggak main-main. Tuhan dikatain gila. Kan begitu ya? Serius ya? Penggunaan kata itu untuk minal aidin al faizin. Sebelumnya kan sudah bilang, saya mau minta maaf sekalian ini. Kadang-kadang disalahkan oleh orang yang ingin menyalahkannya sebagai berkata, bukan mohon maaf lahir dan batin terjemahannya. Saya bu dari masih sanawiyah, dari masih sebelum masuk madrasah juga udah tahu bahwa bukan itu terjemahannya. Minal aidin lain, mohon maaf lahir dan batin lain. Itu cuma sikap gitu loh. Minal aidin, aku doakan engkau dan kita bersama biar masuk dalam kelompok orang yang kembali kepada fitrah, lalu mendapatkan kesentosaan. Kalau balik pasti sentosa. Tapi kalau ngandek nggak pulang-pulang, sulit untuk sentosa. Sebab sesudah lebaran gemesnya sama orang lain bukan main. Ganasnya menggarap barang yang tersisa untuk tidak digarap kemarin menjadi dendam yang menggebu-gebu. Nah, oleh sebab itu ditambahin nih pakai kalimat doa. Minal aidin al faizin. Semoga kita kembali kepadanya dan mendapatkan kesentosaan, diridhoin Allah. Kok begitu? Ya, 10 hari kau dalam rahmat. 10 hari kau dicuci oleh ampunan Allah. 10 hari, apa salah bila sudah dicuci dengan rahmat, dibanjiri dengan ampunan, lalu kau bebas dari api neraka. Maka orang yang keliwatan bengis dalam urusan hadis berkata, Saifuddin asal tahu aja ya, tuh hadis dhaif. Ngurusin dhaifnya, makna yang begitu indah dari hadis ini kemudian
digusur keluar. Oleh sebab itu menjadi seperti salah itu urutan-urutan ini, padahal sangat wajar. Lain dong orang yang berpuasa 3 hari dengan yang 4 hari. Baru 4 hari aja besokannya udah kagak kuat. Aneh minta maaf Ustaz, kalau bulan puasa aja tahu-tahu aneh sakit mah. Dalam hati aneh, mendingan lo jangan ngomong. Bulan apa aja lo memakanan begitu. Pembawaan itu. Lalu dia berkata, saya mah sekarang. Lalu 3 hari berpuasa, besoknya udah gak mau berpuasa lagi. Jadi bila Anda memandang betis-betis yang paling licin yang kelihatan dari bawah tirai-tirai tukang soto Betawi, maka yang kena penyakit mah itulah yang paling kelihatan. Lalu ketika dia tiba di rumah sesudah menyantap sotonya itu gitu, dia pulang ke rumah, dia lemparkan tasnya. Lemes nyari mama lemes nyari, papa nggak kuat rasanya ini. Padahal tadi kuat banget, 1 mangkok setengah inti sendirian, cuman aja ditutupin tuh sama merek soto Betawi itu. Allah karim. Itu bukan bercanda, tetapi banyak terjadi dalam realitas ini. Nah, sama enggak itu dengan orang yang terus berpuasa? Kalau dilihat hadis-hadis lain lagi, akan kelihatan bahwa hari demi hari yang ada di dalam bulan puasa, dalam ucapan Sayyidina Ali. Jadi hadisnya ini hadis mauquf. Itu berganti-ganti fadilahnya, semakin ke atas. Makanya puncaknya itqun minan nar, kalian bebas dari api neraka. Aneh nggak percaya turun rahmat, nggak apa-apa, ente nggak percaya. Tapi asal tahu aja berapa banyak orang yang menangis dan memilih saf terdepan untuk sholat di bulan puasa. Padahal kemarin-kemarin tuh masjid kayak dimusuhin. Dia nggak kenal dengan masjid, kan begitu? Kemana Anda nggak tahu, tapi begitu datang bulan puasa, dia yang paling terisak-isak, dia yang nangisnya paling sedih, safnya di depan lagi. Yang beri dia upah siapa? Memang rahmat lagi turun, Pak. Banyak kejadian-kejadian itu. Rahmat yang turun ketika ya Allah turunkan selebar dunia yang ikut berpuasa, itu terjadi perubahan moralitas gitu loh, perubahan sikap sedunia, asal benar puasanya. Orang enggan bergunjing, biasanya bergunjing tuh enak bener. Orang enggan berkata yang tidak-tidak tentang kawan-kawannya sendiri. Orang menghentikan aktivitas perencanaan-perencanaan salah dalam perbuatannya. Itu banyak Bu sedunia. Mana nggak turun tuh rahmat? Ketika banyak yang mendapatkan rahmat, maka banyak yang mendapatkan ampunan. 10 hari kemudian Allah ampuni kita. Bila rahmat dapat, ampunan dapat, apakah menjadi salah bila disebut antum utaqa illa minan nar? Kalian adalah orang-orang yang telah dibebaskan Allah dari api neraka. Saya ingin komentarin sedikit ya. Jangan nungguin terakhir, Pak. Di setiap kali berbuka pun hadis-hadis yang menunjukkan tentang itu yang tidak dikomentari dengan kata dhaif. Oleh yang enggak begitu senang dengan hadis-hadis dhaif, padahal sih sebetulnya enggak senangnya keterusan, bukan hadisnya doang. Emang dia enggak kepengen puasa. Dalam hadis yang tidak dhaif, hadis hasan, ada sebutan-sebutan bahwa Allah memilih 70.000 hambanya yang langsung dibebaskan
dari api neraka, dan itu terjadi setiap berbuka. Itu kalau mau baca hadis-hadis yang spesial tentang ini, tentang kemuliaan Ramadan, disediakan dengan tuntas oleh Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ente ke situ nggak dulu kemarin waktu belajar? Udah meninggal ya? Ente tahun berapa di Mesir ya? Oh, beliau meninggal 2 tahun sesudah saya berhaji, jadi tahun 90 meninggal. Tapi saya ketemu Syekh Yasin juga meninggal, nggak lama dia meninggal. Nah itu Asyaraful Ummah Al-Muhammadi, Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Kitab itu bagus benar. Makanya banyak diterima oleh ulama di dunia kitab ini. Rapi dia menyusun itu. Nah, hadis yang disebutkan itu, ibu, bapak, bukannya dhaif. Hasan. Allah pilih itu hamba-hambanya. Jadi tidak menantikan sampai hari kesekian. Namun secara spesial, secara alamiah saja gitu loh ya. Peningkatan ini terus terjadi. Dia udah banyak kok puasanya. Udah banyak baca Qur'annya. Alhamdulillah sih, karena saya punya santri sekarang ini, ibu-ibu, santri yang menghafal Quran, maunya ngapal doangan, sekolah segen-segenan, takut kalau hafalannya terganggu, jadi nggak usah sekolah lagi deh Pak Ustadz, biar ngapal aja, kata beberapa. Yang separuhnya, Pak Ustadz biarin deh saya ujian, kalau ujian saya antarkan untuk diuji. Oh, Masya Allah, summa Masya Allah. Puasa yang dia jaga itu membuat mereka begitu mudahnya membaca Al-Quran. Jadi biiznillah baru tahun ini di rumah saya ada orang mengkhatamkan Al-Quran 7 kali bersama-sama. Dulu putri saya, Allah yarfa'uha insyaallah, masih kecil, di pesantrennya dia itu ada perlombaan. Siapa yang paling banyak mengkhatamkan Al-Quran. Kalau Buya Hamka kan waktu di penjara 10 kali mengkhatamkan Quran. Di dalam penjara di bulan Ramadan. Itu zaman sebelum meletusnya PKI. Zaman orang Masyumi ditangkep-tangkepin. Zaman sebelum saya. Kan ada cerita-ceritanya yang ditulis, jadi saya tahu. Kalau dibaca lagi tafsir Al-Azhar, Anda akan mendapatkan itu. Jadi Allah berikan itu satu kekuatan, 3 kali khatam, 3 hari khatam. Ya 10 kali lah. Karena memang di penjara nggak ngapa-ngapain. Duduk nggak enak, tiduran nggak enak. Datang yang lebih enak. Kelezatan membaca Al-Quran. Sampai Sayyid Qutb pun mendapatkan kenikmatan itu. Dulunya bekas, maaf ya, memang begitu ceritanya, bekas jagoan di Mesir, pakai dasi kan, masuk ke tempat-tempat yang bergaul-gaul dengan orang Perancis, dengan orang apa. Sayyid Qutb juga disebut-sebut oleh musuhnya pandai berdansa. Orang Jakarta aja yang berdansa cuman presiden doang, sama wakil, sama krunya, kan gitu. Ya kita kan ngeliat dulu masih anak-anak di film-film itu, tari lenso, keluaran Presiden Soekarno. Jadi nggak dansa benar dia. Tapi orang-orang kita yang kelas-kelas itu yang tahu dansa. Sayyid Qutb itu ulama besar. Sebelumnya dia sastrawan besar. Belum masuk jadi ulama, tapi lama kelamaan dia mendapatkan indahnya suara Al-Quran ke dalam hatinya, sampai tafsir Qurannya yang berjilid-jilid itu dia beri judul Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Bagus banget nih tafsirnya.
Duluan itu sama tafsirnya Buya Hamka yang namanya Al-Azhar tadi. Saya girang biar kecil-kecil di rumah saya ada anak-anak kumpul setiap mau buka khatam Quran, mau buka khatam Quran. Ya, saya sediakan makanan untuk berbuka. Mudah-mudahan dari anak yang sejumlah itu mereka berpuasa, saya yang sediakan bukanya, saya juga dapat pahala seperti mereka berbuka puasa. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajris saimi. Ini hadis bukan dhaif. Man fattara sa'iman, siapa yang memberikan makan berbuka buat orang yang puasa, kana lahu, maka dia akan mendapatkan mithlu ajris saimi, yang seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu sendiri. Mudah-mudahan ya. Banyak juga sih yang saya kumpulin, sekali kumpul khatam Quran, sekali kumpul makan berbuka. Ya. Jadi agak enak juga nih saya, keenakan juga. Ya deh. Padahal awal puasa saya udah terjatuh. Beletuk. Kepala saya kejedot. Tulang ekor saya geser. Bagus dibawa ke tukang urut, diurutin, diangkat, dipanggul. Ya Allah, bulan puasa baru sehari udah dapat begini. Mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan pahala seperti itu tadi ya. Anda masih belum mendapatkan apa yang ingin saya giring Anda untuk melihat nuansa-nuansa kepuasaan itu ya. Saya bawa kepada gambar-gambar yang sedikit melebar. Padahal saya akan tarik Anda pada sesuatu yang jangan tidak pernah mendengarnya. Dulu zaman saya mengaji di Istiqlal pada saat Profesor Ibrahim Hussein. Kenal nggak tuh Ibrahim Hussein? Bapak. Ibu-ibu nggak kenal dong, kan perempuan. Masa berkenalan dengan Pak Ibrahim Hussein? Kenal kan Pak Bu ya? Ya? Ya. Alhamdulillah Ibu ya. Wa syukrulillah. Saya ketemu jadinya dengan Ibu nih. Girang saya. Ya, iki ya. Oh ma. Pak Ibrahim Hussein lagi berlebaran seperti kita. Kita murid-muridnya. Yang benar bukan minal aidin wal faizin. Jadi biar deket juga kan ada oleh-olehnya nih Bu nih. Coba deh, ini ahli nahunya ini ada yang dari Mesir nih Bu nih. Announcer kita dia LC ya, APMA. Dia ketakutan nyebut itu. Padahal iya. Minal aidin al faizin, jangan sebut minal aidin wal faizin. Gitu loh. Yang lebih tahqiq fasih minal aidin al faizin. Nggak pakai waw. Itu dari Pak Ibrahim Hussein. Kalau yang nggak suka dengan gini-ginian, repot-repot amat, gitu aja repot. Bila tak ingin repot sedikit, padahal tidak direpotkan, kan bukan nambahin, kan ngurangin. Mengurangi kan lebih memudahkan daripada menambahkan, kan gitu. Minal aidin al faizin, bukan minal aidin wal faizin. Kalau soal intinya sih sama juga gitu loh. Tapi penggunaan kalimat ini, bila ada waw, dia bilang begitu. Al wawu yufidul mughayarah. Ibu yang di ini banyak alumni-alumninya kan Bu ya. Jadi suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol hal-hal kayak al wawu yufidul mughayarah. Wow itu
menimbulkan pengertian perbedaan. Kok pakai dan? Padahal pada sisi lain al-wawu limutlaqil jam'i. Minta maaf, jangan merasa pusing dengan gini-ginian. Biarin aja kayak gitu lah ya. Kita cuma ngambil intinya saja. Dalam ilmu nahwu al-wawu limutlaqil jam'i. Wawu itu sekadar untuk menjamakkan saja. Semoga Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kesentausaan. Bila Anda berpikir pragmatis saja udah bener banget dong tuh kalimat gitu loh. Tetapi pada kata yang digunakan oleh spesialis masih ada perbedaan-perbedaannya. Kalau inti pakai dan, maka turunlah kualitas. Gitu. Ini musingin nggak nih? Nggak nambahin pahala maksudnya. Dan Anda bisa kalau yang begini-beginian. Kan pakai bahasa Indonesia. Kualitas kalimat itu menurun sedikit. Minal aidin al-faizin. Semoga Anda termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah sekaligus mendapat kesentausaan. Enggak pakai dan. Langsung. Bila Anda aidin maka Anda faizin. Bila Anda aidin dan faizin sekurang-kurangnya ada sedikit perbedaan. Kalau gitu lain dong antara aidin dengan faizin dipakein dan si. Ibu-ibu jangan bengong ya. Kan lagi ngaji. Ngantuk-ngantuk dikit nggak paham juga pahalanya tetap dapat. Kan gitu. Kita kan urusan kita pahalanya aja ya. Ngapain muter-muter pikiran nggak taunya nambahin dosa. Tapi Anda perhatikan keseriusan orang-orang dulu dalam menatap agama. Saya kan sebelum di Sunda Kelapa, saya juga pernah ngajar di Masjid Istiqlal. Lama juga sih. Cuma tidak seheboh pengajian orang-orang. Kan ada sponsor, ada televisi, ada ini, ada itu, jadi rame. Kalau pengajian saya sih yang kayak dulu-dulu aja. Orang juga udah cukup ramai waktu itu. Jadi Istiqlal udah, Sunda Kelapa sih. Ya saya dari masih sekolah aja udah banyak teman-teman di sini. Bahkan saya merasa mendapatkan keberkahan di suatu saat Ibu. Waktu saya lihat namanya Pak Faisal Motik. Orang Sunda Kelapa bukan? Ya kan? Ada orangnya. Tampang udah berubah nenek kagak tahu. Dulu kan Anda belum jenggotan tuh waktu. Pak Faisal Motik memimpin semacam seminar ya. Ya. Seminar lah gitu. Yang saya secara kebetulan ikut keundang kayak gitu ya. Dalam seminar itu tentang ini sisipan ya, istitrat dalam bahasa Arab. Undang-undang perkawinan sesudah 4 tahun diberlakukan. Dari Asy-Syafi'iyah, saya yang keundang berdua teman saya, Tengku Yazid namanya. Oh, enak Pak, lebarannya jadi nyangkut kemana-mana. Saya diundang. Ini orang Sunda Kelapa nih. Dia yang jadi superstarnya di sini. Pak Faisal Motik waktu itu. Jadi koordinator. Kebetulan omongan saya waktu itu aja to the point, saya nggak bisa
pikiran-pikiran yang ngejelimet. Kebetulan ada begawan sosiologi di Indonesia yang hadir pada seminar itu. Jadi tahun 78, undang-undang perkawinan keluarnya tahun berapa? 74. Diseminarkan tahun 78 oleh Universitas Indonesia Fakultas Hukum di Rawamangun. Nah, saya datang. Waduh, ini orang pinter banget ngundang-undang. Aneh sih cuma tahu judulnya doang, KUHP. Isinya nggak pernah buka-buka. Udah begitu undang-undang perkawinan lagi. Dulu masih aliyah, hampir aneh yang kena popor senapan. Karena biar kita kecil-kecil masuk ikut demo. Karena ulama nggak setuju dengan undang-undang itu. Saya ikut demo tuh di depan gedung DPR. Kena popor senapan, yang kena perempuan bukannya saya. Wong saya pendek, cepet nunduk, blak. Teman saya, si Nur Aini, jatuh dia. Mana Nur Aininya? Oh Ain, tergolek dia. Tapi biarlah Silmah itu ikut demo. Saya demo. Ditolongin sama siapa? Sopir mobil truk. Cepetan lu lari. Plok, ditungguin dia berhenti. Anak-anak nomplok lalu berlari dari situ karena tentaranya udah marah betul. Kita masih mau demo-demo juga. 74 ikut demo, 78 ikut diskusi di UI lagi, tempat terhormat. Penyampai materinya salah satunya seorang sosiolog yang waktu itu belum ada bandingannya, namanya Bapak Profesor Dr. Selo Sumarjan. Tetangga kita, rumahnya nggak jauh dari sini nih, saya pernah diundang ke rumahnya. Ini kalau nanya agama nggak kena rasanya dibanding-banding dengan KUHP. Aneh mau nanya sama sosiolog aja deh. Tuti Aditama yang jadi moderator ya. Masih ada kali tuh Tuti Aditama, penyiar televisi. Saya mau bertanya begini deh Pak, nggak pada ahli agama, tapi kepada sosiolog ini. Apa yang Anda ingin tanya? Benarkah secara sosiologis bahwa poligami itu suatu kesalahan dalam kehidupan manusia? Kan kayaknya yang dimusuhin poligami. Kalau polizina kan nggak ada yang sebut-sebut. Orang kedoyanan kita masa dikritik. Saya sih ajak bujangan yang masih muda, ngomong tegas-tegas aja. Secara sosiologis, apakah ini jadi salah orang berpoligami Pak? Saya kira akan dapat jawaban tegas bahwa dari sudut pandang sosiologi itu juga suatu kesalahan. Ternyata Bu, enggak juga, ceritanya enggak begitu. Dia bilang begini, pada saat tertentu poligami menjadi kewajiban. Ntar Ibu ngomelin saya lagi. Oh, azan dulu ya? Tapi boleh dipanjangin dikit enggak nih? Kalau mau pulang nggak apa-apa, saya aman. Terus aja, boleh. Oke, sekarang azan dulu. Right. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد الرسول حي على الصلاة حي على الصلاة حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا لا إله إلا إله الله إلا صلى الله الله عليه وسلم الله أحد. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة هدي سيدنا محمد وسلم فضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah saya masih boleh melanjutkan dan memang belum habis waktu kita Ibu ya. Nun sewu ya. Sembayangnya sih nggak ketelatan, masih awal waktu karena kita ngaji dulu gitu. Kalau dalam mazhab Hanafi Bu, lebih bagus akhir waktu gitu loh. Ini pandangan-pandangan yang masing-masing punya kekuatan yang hebat. Asal jangan merasa yang bukan-bukan aja. Masing-masing apik, jangan memasukkan emosi-emosi atau keinginan pribadi pada saat kita melihat perbedaan pandangan di antara imam-imam itu. Kalau perbedaan pandangan di antara rakyat-rakyat kecil ya itu sih urusannya kecil. Karena yang masuk nggak punya persiapan apa-apa tentang dalil-dalil gitu. Jadi yang diperdebatkan adalah emosi mereka. Makanya semua ikhtilaf adalah rahmah itu nanti. Oke? Nah, saya teruskan yang ini dulu. Waktu saya bertanya seperti itu, tahu-tahu saya terkejut dengan jawaban bahwa di suatu saat poligami menjadi suatu kewajiban. Bila gitu kita membiasakan berada dalam alam pemikiran gitu, menurut keinginan-keinginan kita, kalimat itu akan menjadi begitu menyakitkan rasanya. Tapi bila kita berada pada kondisi orang yang justru berbeda pandangannya dengan kita, kalimat itu terasa begitu menyejukkan. Dalam buku tentang alam Minangkabau yang ditulis dengan judul Alam Minangkabau oleh Buya Hamka, dia juga menceritakan bahwa perempuan-perempuan pada masa itu di Sumatera Barat itu justru lebih merasa bangga bila suaminya kawin dengan beberapa orang perempuan. Jangan bilangin saya dong, kan Buya Am kayak ngomong ikonan jantanku santiangko suami ambo bararang padusinan. Apalah ngomong padangnya kayak gitu ya. Berapa banyak orang-orang perempuan yang tertarik kepada dia. Kalau suamimu berduduk tekun padamu saja karena dia tidak laku di mana-mana. Ada nilai kebanggaan yang dipunyai oleh perempuan-perempuan Minang menurut buku itu dan menurut orang aslinya di sana. Seperti itu. Pak Selo bilang kayak gini, di suatu saat poligami adalah kewajiban.
Dan itu sudah terjadi. Dia sebut 1-2 negara yang pernah kepusingan sesudah terjadinya perang besar-besaran. Orang Jerman itu biar gagah-gagah banyak yang mati di mana-mana. Jadi perempuan-perempuan yang jadi janda itu kan sangat sulit di zaman sulit mencari kehidupan, Pak. Maka wanita-wanita yang tadinya terhormat saat menjadi janda sukarela menurunkan martabatnya menjadi pelacur. Kan nggak ada laki. Kata Pak Selo, perempuan-perempuan itu menuntut. Nggak enak loh harkat menjadi gula-gula. Mendingan jadi gula bener deh sekalian buat ngaduk kopi. Dia nggak perasaan apa-apa. Tapi saya jadi gula-gula, diisap lalu dibuang, diisap dibuang, dan dititipkan penyakit. Namanya sipilis. Waktu itu si AIDS belum muncul. Kombinasi kumannya belum rapi waktu itu. Semakin dewasa, kuman itu semakin kebal obat. Namanya juga sederhana, AIDS. Kayak pemain silat, lu pukul gue tangkis, AIDS, ya gitu loh ya. Susah banget diobatinnya, Bu. Sampai kesimpulan akhirnya, kata mereka, saya sih nggak ngurusin gitu-gituan, tapi kan waktu itu saya baca artikel ini, artikel itu, Rock Hudson yang begitu gantengnya. Kalau ibu seusia saya ngeliat tuh lelaki yang namanya Rock Hudson itu dari zaman dia muda sampai dia tua, dia yang pertama kali mati karena AIDS. Kan duitnya banyak, aktor top, ya diketawain me AIDS. Lu nggak lihat gue ya, dalam tempo sebentar orang ganteng itu berubah menjadi kakek-kakek. Apa? Ya akibat perempuan menjadi gula-gula. Coba kalau dia ikutin syariat, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Enak aja tuh lelaki. Kalau gitu dia boleh begitu, kita juga kepengen begitu. Tapi kata ingin seperti itu gitu. Anda ingin menjadi wadah-wadah penyakit. Ya, itu yang nggak diterusin. Perempuan di Jerman, perempuan di Prancis segala macam, itu yang saya lihat catatan lengkapnya di kitabnya Al-Maliki, bukan pada omongannya Pak Selo Sumarjan ya. Karena belakangan saya dapetin buku-buku itu, Nizamul Usrah fil Islam, aturan berumah tangga di dalam Islam. Itu dicatat betul tahun 53, rombongan perempuan yang mengamuk kepada DPR sebagai berkata, biar saya jadi istri kedua, jadi istri ketiga, tapi istri saya terhormat. Bagaimana saya jadi pelacur? Kalau pelacur kan siapa saja boleh masuk, penyakit apa saja boleh berbiak di badan saya. Ayo parlemen, tukar tuh hukum yang dulu. Dari mana sih hukum-hukum begitu? Dilihatlah kepada Kristiani yang menghukumkan istri cuma satu saja. Itu hukuman usang ketika dipelajari. Yang baru muncul 300 tahun sesudah meninggalnya Nabi Allah Isa, ya ditariknya Nabi Allah Isa, kenaikan Isa Al-Masih, baru muncul kewajiban untuk monogami itu saja, istri satu saja. Kenapa? Semua Kristiani disembelih oleh Yahudi. Kalau dia beristri banyak, berapa banyak korban-korban yang bakal bergelimpangan. Kristiani harus menjaga diri. Ente kalau lihat juga filmnya yang difilmkan oleh orang barat, bagaimana orang-orang Kristiani itu menjadi hidangan singa-singa yang buas, tapi masih saja bernyanyi-nyanyi karena imannya kepada Allah. Ente bisa pernah lihat nggak film yang begitu? Quo Vadis, gambar tentang orang Kristiani, pengikut Nabi Allah Isa
yang untuk mengenyahkan mereka dalam tempo yang gampang, yaitu diadu dengan singa. Padahal mereka adalah pendeta-pendeta yang udah tua-tua. Bagaimana bila orang harus beristri banyak? Bagaimana menyembunyikan dirinya? Muncullah hukum yang bukan dari hukum Allah. Karena Nabi Isa juga nggak tahu-tahu dalam urusan itu. Kalau sumber-sumbernya dibaca ibu ya, dari kitab The Bible juga, Nabi Isa itu aja punya istri dalam The Bible. Istrinya 2 lagi. Nah, saya udah lupa tuh. Namanya siapa Pak Ustadz? Yang satu Salom. Jelek kalau dalam bahasa Betawi. Salome. Duhai Salome. Lagunya si itu tuh anak Betawi itu ya. Terus yang satu Maria Magdalena. Yang pernah bermesraan dengan Nabi Isa. Begitulah lelaki. Tapi bukan sebagai istri, memang dalam zaman itu kan sarir. Terus dalam bahasa raja-raja di Jawa, selir, kan hukumnya halal. Yaitu budak-budak perempuan yang ditiduri. Halalan thayyiban. Asal budak kamu. Au ma malakat aimanukum. Sebagai suatu perhatian yang sangat persuasif kepada orang yang mau menjaga kesehatannya dengan menikah. Bukan dengan berzina. Karena boleh siapa saja masuk. Sayang kita terlalu dibumbui, Bu, oleh serangan Yahudi yang boleh menikah tanpa batas, ya, mengepung Nasrani untuk satu saja dan melemparkannya ke dunia Islam untuk benci kepada suaminya yang beristri lebih dari satu. Dapatkah Anda melayani suami Anda bila di suatu saat, maaf ya, ini ngomongnya libidonya, bukan libido ukuran Saifuddin Amsir. Kalau saya sih sepotong juga masih jalan, baru kata 1. Ya karena kualitas saya segitu gitu. Tapi bagaimana dengan orang yang di suatu saat memang Allah udah beri kayak gitu, mesti 1 juga. Allahu Akbar. Jadi mesti ada pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi, bukan yang emosional. Itu sisipan pada saat saya ikut diskusi tentang undang-undang perkawinan, yang ketika saya curahkan lagi ke majelis ulama tempo hari, saya seperti dilecehkan juga oleh teman saya, Allah yarhamu, meninggal orangnya, Abdul Fattah Wibisono, utusan Muhammadiyah, Dr. Abdul Fattah Wibisono, Allah yarhamu. Kawan saya itu S1-nya. Waktu masih S1 sih, ya cuman 1. Saya tekuk-tekuk dia. Karena dia masih muda. Saya tuaan. Ngajinya banyakan saya. Dia kan dari sekolahan. Saya kan dari sekolahan juga, pengajian juga. La haula wala quwata illa billah. Pak Saifuddin, enggak berhasil itu diskusi begitu, mesti ada pakarnya. Emang ente kira itu Selo Sumarjan bukannya pakar? Tuh moderatornya aja Tuti Aditama. Siapa yang mulutnya lebih lancar dari dia pada satu itu? Koordinatornya tuh anak muda dari Masjid Sunda Kelapa. Namanya siapa tadi? Si Pak Faisal Motik. Gimana ente bilang nggak berbobot? Saya kalau di luar forum saya berani bentak-bentakan media. Wong dulu teman saya juga waktu S1. Gua kepret loh. Sok galaknya kayak gitu. Ya Allah, saya mau sambungin. Teman saya kena sakit katanya. Kanker di kepalanya. Saya cuma nangis saja. Karena dia orang bagus. Alim dia. Tapi kalau lagi berebut kan boleh ngomong kasar-kasaran begitu. Habis itu peluk-pelukan lagi. Kayak begitu. Jadi skor yang didapati pada undang-undang perkawinan tahun 74 adalah buruk, dan itu yang tidak disosialisasikan. Kalau ngomongnya sabar-sabar, mau ngomong sama saya yang beneran, saya ikutin, ya kan? Apanya saya ikutin? Demonya saya ngikut. Bagus, saya nggak mati. Diskusinya saya ngikut. Cuma kawin lebih dari satunya ya saya nggak ngikut, karena nggak ada kebutuhan saya.
Apa gunanya buat saya? Kan begitu. Ya nanti sih kalau ada yang tawarin tahu juga ya. Itu bercanda Ibu. Kita udah tua kok, saya 58 sekarang. Dari dulunya saya juga nggak genit, sampai sekarang saya nggak genit. Alhamdulillah, kafabillah. Maafkan saya. Jadi Anda lihat nih, dalam ketelitian orang menatap persoalan dan mesti membicarakannya secara jujur. Itulah fitrah kemanusiaan. Aidin. Sampai urusan wau aja pada saat itu jadi persoalan. Dan yang ngomong guru besar dalam fikih. Walaupun dia bukan spesialis dalam bahasa Arab. Karena beberapa syair Arab dia selalu menantikan Profesor Dr. Bustami Abdul Ghani. Saya ingat Pak Quraisy Shihab, Pak Ibrahim Hussein waktu itu bertanya, ini baknya untuk apa ya? Yang bagaimana Pak? Dalam kalimat bahasa Arab, imra'atun biha haidun. Sama saya sih gecel aja itu. Segala bak yang begituan aja sulit-sulit. Gampang. Itu huruf jar yatanawab ba'duha ba'dan. Huruf jar itu bisa berganti-gantian posisinya dalam kaidah nahwu. Kok gituan aja nungguin Profesor Bustami Abdul Ghani? Padahal bukan soal nungguinnya, kehati-hatian pada saat itu. Saya sedang memberikan satu gambaran. Jadi bukan maknanya, sampai kata demi katanya menarik perhatian untuk menjadi penyelamat bagi kita. Kapan engkau kembali kepada Allah yang secara langsung engkau mendapatkan kebahagiaan. Kalau dia balik bahagia. Tapi terus abis itu kata orang Jakarta, abis mandi lu gupak lagi lo. Abis mandi nyebur lagi ke lumpur kayak kebo. Nggak boleh ngeliat air aja. Nggak boleh ngeliat lumpur, masuk lagi ke situ. Itu omongan orang-orang di kampung saya. Jadi Ibu maafkan saya sekali lagi ya. Saya kan ngomongnya maunya yang bagus-bagus gitu ya. Saya sedang memberikan sedikit satu gambaran kecil tentang kembali kepada fitrah. Begitu seriusnya mereka sampai huruf yang kecil pun jadi persoalan. Apakah ini menghambat pengembalian? Yang barusan istitrat itu saya merasakan ada keberkahannya di suatu saat saya ada di Masjid Sunda Kelapa ini untuk menyampaikan hal seperti ini. Karena pada waktu itu juga orang Sunda Kelapa yang mimpin urusan ini. Saya cuma ingin melaporkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua jadi teman-teman saya. Kan nanti kita boleh berdamai untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi ya. Saya mau ada yang ngacung kayak gini. Saya tuh mau mewakafkan tanah nih. Maunya bikin masjid. Tapi saya wakafin aja, saya jangan disuruh ngurus-ngurus lagi gitu. Siapa sih yang mau? Nggak usah ngeluarin duit deh, jadi panitia aja. Terus inti cariin tuh duit di tangan orang-orang berduit. Di sini banyak ibu-ibu yang duitnya itu bertumpuk-tumpuk. Bapak-bapak juga begitu. Sayang deh Pak, saya beli tanah itu pelan-pelan. Sekarang udah kebanyakan untuk ukuran saya. Jadi separuh saya mau wakafkan, separuh saya buat rumah di tempat yang sangat indah. Karena sekian hektar dipunyai oleh teman saya. Namanya Saifuddin juga. Tapi saya dari NU, dia dari PKS. Saya cuma dapat sedikit beli, dia tahu-tahu dapat banyak banget berhektar-hektar. Oh man, hebat orang itu. Dia bikin landscape untuk mengisi taman-taman pada gedung-gedung indah dengan bayaran mahal. Jadi semua tanah itu dia tanemin tanaman-tanaman bunga-bunga yang bagus. Aneh nggak punya modal. Jadi modal aneh akhirat aja. Nanti aneh mau wakafin bikin masjid. Nanti saya cerita lebih panjang. Tempat itu bekas jawara tukang telu, sekarang berubah jadi ginian. Insya Allah saya mau bikin itu. Makanya yang berasa punya ungkulan nunjuk aja, Pak, saya dan panitianya.
Saya terima itu. Ya. Tapi belum sekarang, belum cukup omongan saya. Suatu saat saya akan ngomong lagi, harap Anda jangan bosan dengan kalimat seperti ini. Kan mau diajakin ke hal yang baik-baik. Kalau nggak kuat bisa juga doain aja deh Bu. Siapa tahu nanti saya dapat teman-teman yang tahu persoalan ini dan kita berbuat. Maafkan sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanya jawabnya pada pertemuan berikutnya ya. Alhamdulillah wa syukurillah, demikianlah jamaah ini Allah kajian kita pada malam hari ini. Mungkin banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah-kisah yang sudah diceritakan oleh guru kita pada malam hari ini, dan semoga ada manfaat. Untuk itu marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.